Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam jumpa kembali bersama saya Effendian di channel Happy Education Cafe IT. Sebelum kita memulai materi kuliah sistem operasi, kita copy helak dulu supaya kita bisa lebih refresh dalam mempelajari sistem operasi. Khususnya kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yakni penjadwalan proses. Ya, kita akan membahas 3 algoritma yang belum kita sempat jelaskan pada minggu yang lalu. Baik, kita mulai saja. Materi kita pada malam ini yang pertama adalah algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan premises, atau di sini disingkat di PTDP, PSPN ataupun SRT. Yang kedua adalah algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan, RPTD atau APRN. Dan yang berikutnya adalah algoritma penjadwalan putar gelang. Di sini dikenal dengan round robin atau time slice, dan time slice ini kita kenalnya adalah kuantum waktu. Nah, di dalam algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan premises, ini ada aturan main yang harus kita patuhin ketentuannya. Ya, penjadwalan dengan prioritas dengan premises ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prioritas ini berdasarkan pendeknya sisa proses. Yang kedua, diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Ketiga, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Yang keempat, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar premises proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Di sini kita ada contoh PTDP, nama proses, saat tiba, dan lama proses. Di sini kita punya nama prosesnya A, B, C, dan D, di mana A ini saat tibanya adalah 0 detik dan lama prosesnya adalah 7 detik, dan B ini saat tibanya 2 detik dan lama prosesnya 3 detik, C ini saat tibanya 4 detik dan lama prosesnya 9 detik, dan D ini saat tibanya 5 detik dan lama prosesnya 4 detik. Nah, di sini kita lakukan barisan proses. Di sini ya, barisan proses kita bisa lihat. Di sini karena A ini dari soal adalah mempunyai waktu lama, dan kita bisa lihat di sini waktu terpendeknya itu ada di B, kemudian waktu yang kedua yang terpendek adalah D, dan yang berikutnya adalah A, dan yang terakhir adalah C. Maka si A punya kesempatan hanya 2 detik, ya, 2 detik, karena dia sudah dia proses awal 2 detik. Kemudian diikuti dengan B selama 3 detik, ya, karena proses tibanya B itu ada saat tibanya itu ada di 2, maka B akan berjalan, ya, selama 3 detik. Nah, B ini nilainya sudah kosong, sudah selesai. Namun yang A masih sisa 5, ya. Nah, proses yang terpendek berikutnya adalah D, ya. Kita bisa lihat di sini D itu lama prosesnya hanya 4 detik. Maka yang dijalankan terlebih dahulu pada antrean ini adalah D selama 4 detik. Nah, ketika D sudah selesai, D 0, ya, berarti selesai, maka dilanjutkan kembali proses A, ya, karena antara A sama C yang paling sedikit sisa waktunya adalah A, maka A dikerjakan 5 detiknya. Nah, A selesai, barulah melakukan proses antrian yang C sampai selesai di detik 23. Nah, kemudian pada tabel
PTDP, maka kita dapatkan adalah proses A itu 0, lama prosesnya 7, saat mulanya 0, saat rampungnya 14, lama tanggapnya 14. Dan B itu saat tibanya 2, lama prosesnya 3, saat mulainya 2, saat rampungnya 5, dan lama tanggapnya 3. C itu saat tibanya 4, lama prosesnya 9, saat mulainya 14, saat rampungnya 23, dan lama tanggapnya 19. Begitu juga dengan D. D ini saat tibanya adalah 5 detik, lama prosesnya 4 detik, saat mulainya 5 detik, saat rampungnya 9 detik. Lama tanggapnya adalah 4 detik. Kita bisa lihat di sini mengapa urutannya seperti demikian ya. Kenapa kita lihat saat mulainya itu jadi seperti acak-acakan. Karena ini sesuai urutan abjad, bukan urutan daripada prosesnya. Seharusnya yang benar adalah A berjalan dulu selama 2 detik, kemudian yang paling pendek adalah yang di B, dan yang paling pendek lagi di D, yang C itu adalah yang terakhir. Ya, kalau kita baca urutan dari hasil yang kita peroleh dari barisan proses, ya. Nah, jumlahnya lama tanggap adalah 40, 40 kita bagi 4, maka rata-rata yang didapat adalah 10 detik. Ya. Bagaimana tabel PTDP ini saya pikir bisa dimengerti oleh kalian semua, karena saat rampungnya ini bisa kita lihat di sini, lama tanggap bisa kita lihat di sini hasilnya. Oke, kita lanjut. Algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa premis ketentuannya adalah prioritas ini berdasarkan besarnya nilai rasio penalti. Ingat, rumus rasio penaltinya adalah RP sama dengan S tambah T dibagi T. S itu adalah waktu sia-sia, di mana saat selesai dikurangi saat tiba, dan T itu adalah lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penaltinya. Di sini kita lihat ada contoh nama proses A, B, C, D, dan E. Proses A ini saat tibanya 0 detik, lama prosesnya adalah 4 detik. B ini adalah saat tibanya 1 detik, lama prosesnya adalah 2 detik. C ini adalah saat tibanya 2 detik, lama prosesnya 5 detik. D ini adalah saat tibanya 3 detik, lama prosesnya 8 detik. E ini adalah saat tibanya 4 detik dan lama prosesnya 4 detik. Nah, di sini kita akan melakukan langkah pertama. Langkah pertama, A ini antriannya sudah selesai dalam hal ini, karena sudah lebih dahulu. Maka kita akan lanjut ke proses B, C, D, dan E. Nah, karena lama proses di A itu adalah 4, ya, saat tiba B itu adalah 1, maka tiba selamanya di B itu adalah 3. Begitu juga selanjutnya di C. C itu adalah saat tibanya 2. Maka lama prosesnya di A tadi itu dikurangi 2, maka 2 hasilnya. Begitu juga D, 4 dikurang 3 sama dengan 1 tiba selamanya, dan E-nya 4 dikurang 4 sama dengan 0 tiba selama. Nah, dapat 4 ini dari mana? 4 ini adalah lama prosesnya A yang sudah selesai terlebih dahulu. Kemudian baru kita hitung rasio penaltinya. Rasio penaltinya adalah di mana S tambah T dibagi T. Jadi S itu adalah tibanya tambah T. T itu adalah lama proses dibagi lama proses. Jadi di B ini adalah 3 tambah 2 dibagi 2, 2,5. Di C-nya itu rasio penaltinya 2 tambah 5 dibagi 5 sama dengan 1,4. Kemudian di D itu 1 tambah 8 dibagi 8 sama dengan 1,125. Dan di E-nya rasio penaltinya 0 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Di sini rasio tertingginya ada di B. Maka B ini selesai di step 1. Maka kita akan melanjutkan di step 2. Karena step 2 masih ada C, D, dan E.
yang mana rasio penaltinya nanti yang terbesar yang mana, kita lakukan perhitungan kembali. Nah, di step 2 kita dapatkan tiba selamanya C-nya adalah 4. Kemudian D-nya 3 dan E-nya 2. Kenapa demikian? Karena proses A itu sudah selesai terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan proses B itu sudah selesai juga. Proses A itu 4 saat selesainya, dan B itu ada 2, berarti 6 jumlahnya. Maka 6 itu dikurangi dengan tiba prosesnya di C maupun di D maupun di E. Makanya hasilnya adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4 untuk C, 6 min 3 sama dengan 3 untuk D, dan 6 kurang 4 sama dengan 2 untuk E. Jadi rasio penaltinya adalah untuk C-nya adalah 4 tambah 5 bagi 5 sama dengan 1,8. Di D-nya adalah 3 tambah 8 dibagi 8 sama dengan 1,375. Dan 2 tambah 4 bagi 4 sama dengan 1,5 untuk E. Maka yang tertinggi di sini adalah C. Maka C selesai. C selesai, maka kita lanjut ke step 3. C-nya tidak ikut ya karena udah selesai. Di step 3 tinggal D sama E. Kita tentukan D sama E yang mana yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi rasio penaltinya itulah yang yang didahulukan. Di sini waktu D tibanya adalah 8 detik, E-nya adalah 7 detik. Dapat 8 itu dari mana? Itu 11 kurang 3. 11 itu dapatnya dari mana? Itu merupakan dari proses A4, B2, dan C5 ya. 4 tambah 2 tambah 5, 11 detik dikurang 3. Kemudian di E-nya juga berlaku, 11 kurang 4 sama dengan 7. Nah, D ini rasio penaltinya 8 tambah 8 bagi 8 sama dengan 2. Dan E-nya adalah 7 tambah 4 bagi 4 sama dengan 2,75. Dalam hal ini, step 3 yang terbesar rasio penaltinya adalah di E. Maka urutannya nanti adalah A, B, C, E, D. Berarti D-nya yang terakhir ya urutannya. A, B, C, E, D. Nah, ini kalau kita lihat sesuai urutan abjadnya, maka seperti ini. Ya. A ini proses saat tibanya 0, lama prosesnya 4, saat mulainya 0, saat rampung atau selesainya 4, maka lama tanggapnya 4. Begitu juga B, saat tibanya 1, lama prosesnya 2, saat mulainya 4, saat selesainya 6, lama tanggapnya 5. Nah, kemudian untuk yang C, saat tibanya 2, lama prosesnya 5, saat mulainya 6, saat selesainya 11, dan lama tanggapnya 9. Dan D adalah saat tibanya 3, lama prosesnya 8, saat mulainya 15, saat selesainya 23, dan lama tanggap 20. Kemudian yang E, saat tibanya 4 detik, lama prosesnya 4, kemudian saat mulainya 11, saat selesainya 15, dan lama tanggapnya 11. Ketika kita jumlahkan, lama tanggapnya 49. Rata-ratanya kita bagi 5, 9,8 detik. Nah, bagaimana mendapatkan saat mulai 0? Ya, karena saat tibanya di A ini 0, saat selesainya 4. Nah, saat tanggapnya 4, kenapa 4? 4 dikurangi 0 ya 4. Nah, kemudian kita lanjut ke B. Nah, di B ini adalah saat selesainya A itu ada di 4. Lama prosesnya 2, jadi totalnya 6. Nah, kemudian lama tanggapnya kenapa dapat 5? Karena 6 dikurangi saat selesai dikurangi dengan saat tiba 1 ini. Jadi 5 gitu. Nah, bagaimana kenapa yang D sama E ini lompat ya? Saat mulainya kenapa 15 D-nya, E-nya 11 ya? Karena ini sesuai urutan abjad. Sebenarnya yang benar adalah urutannya itu adalah A, B, C, E, D. D itu nomor 5, E itu nomor 4 gitu ya. Supaya tidak bingung, Anda buatlah tabelnya sesuai urutan. Jangan lihat tabel yang saya buat A, B, C, D, E. Tapi buatlah tabelnya sesuai urutan yang benar A, B, C, E, D. Sehingga urutan dari saat mulainya itu lebih mudah dan lebih paham Anda. Inilah tabel RPTD. Kemudian
kita udah lihat ya bagian prosesnya A, B, C, E, D. Nah, 23 detik. Kita udah lihat di sini urutannya di tabel barisan proses. Kemudian kita lanjut ke algoritma penjadwalan putar gelang atau kita kenal dengan round robin atau time slash. Ini berbeda. Di round robin ini penjadwalnya tanpa prioritas dengan premises tapinya. Ketentuan yang harus diingat, dia ada kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Nah, proses akan melayani setiap proses berdasarkan antriannya. Prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal ini kuantum waktu itu bisa kita tentukan sendiri mau berapa detik. Time quantum atau time slash itu adalah total waktu penggunaan sumber daya oleh suatu antrian yang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan antrian. Nah, berdasarkan ketentuan yang ada di sini, kita kerjakan soal ini. Misalnya, kita punya tabel nama prosesnya tetap A, B, C, D, dan E. Saat tiba ada 0, B-nya 2, C-nya 5, D-nya 6, dan E-nya 7 saat tiba. Lama prosesnya yang A5, B-nya 3, C-nya 7, D-nya 1, dan E-nya 6. Kita memberikan semua proses ini, nama proses ini adalah 3 detik. Jadi A mendapatkan 3 detik kesempatan, B 3 detik, C 3 detik, D 3 detik, E-nya pun 3 detik. Diberi kebutuhan waktu kuantumnya. Nah, jadi kita lihat di sini. Karena kita punya 3 detik ya. Di sini kuantumnya proses A ini adalah lama prosesnya 5 detik. Nah, tapi diberikan waktu oleh kuantum itu hanya 3 detik, maka A itu bisa berjalan hanya 3 detik. Dan setelah itu lanjut ke yang B. Automatically yang A itu masih ada sisa 2 detik. Nah, B itu adalah lama prosesnya 3 detik. Setelah 3 detik, kebetulan sama dengan kuantum yang diberikan adalah 3 detik, maka proses B selesai. Ya. B ini prosesnya selesai duluan. Kemudian selanjutnya, karena A-nya masih ada sisa 2, maka diselesaikanlah 2 detik A-nya. Kemudian lanjut, karena ini sisa A-nya ini ada 1 detik, maka 1 detiknya itu diberikan ke C. Nah, C itu kan 7 detik. Nah, sisa C ini 6 detik. Nah, kemudian lanjut ke yang D. Proses yang selanjutnya, D itu hanya lama prosesnya 1 detik. Oke, jalanlah 1 detik. Nah, setelah itu lanjut ke E. D ini kan punya sisa kuantumnya, kan kuantum memberikan nilainya 3 detik. Sedangkan D ini cuman 1 detik prosesnya. Berarti ada sisa 2 detik. Maka 2 detik itu dia berikan ke E. Proses E. Nah, selesai E belum finish nih. Karena si kuantum hanya memberikan 3 detik setiap proses. Maka karena yang belum selesai itu adalah C, maka C berjalan lagi selama 3 detik sesuai dengan kuantum yang berikan. Kemudian lanjut lagi yang E ya, 3 detik. Nah, setelah itu C lanjut lagi 3 detik dan terakhir E. Jadi yang selesai duluan adalah, kalau dalam hal ini B prosesnya, kemudian D, kemudian C dan E. Yang selesai. Oke. Jadi urutannya adalah, kalau kita lihat tadi, saya ulang, yang duluan selesai adalah proses B, kemudian disusul dengan D, B, proses ini yang selesai duluan adalah B, kemudian dilanjut dengan A, kemudian lanjut dengan D, kemudian lanjut dengan C, dan kemudian E. Ya, tuh.
supaya gak bingung. Nah, maka hasilnya ini kalau kita sesuai urutan abjad ya pasti akan berbeda saat mulainya. Tapi kalau kita sesuai dengan urutannya maka tidak akan berbeda jauh. Di sini A saat tibanya 0, lama prosesnya 5, saat mulainya 0, saat lampunya adalah 8, lama tanggapnya 8 ya. Seharusnya bukan A duluan kan, yang selesai duluan kalau kita lihat di sini adalah yang B ya. B itu saat tibanya 2, lama prosesnya 3, saat mulai runningnya pasti 3. Nah, oke. Kemudian saat rampungnya, selesainya, lama proses sama proses sama saat running, saat mulai 3, maka saat rampungnya 6 ya. 6 saat rampung dikurangi saat tiba, hasilnya lama tanggapnya adalah 4. Dan seterusnya. C itu saat tiba 5, lama prosesnya 7, saat mulai 8, saat rampung 21, lama tanggapnya 16. Begitu juga D, saat tibanya 6, lama prosesnya 1, saat mulainya 9, saat rampungnya 10, dan lama tanggapnya 4 detik. Dan selanjutnya yang E, saat tibanya adalah 7, lama prosesnya 6, saat mulainya 10, saat rampungnya 20 detik, dan lama tanggapnya 15 detik. Maka kalau kita jumlahkan lama tanggap itu ada 47 dan rata-ratanya adalah 9,6 detik untuk proses algoritma putar gelang atau round robin. Nah, demikianlah pembahasan kita sistem operasi pada penjadwalan proses, dan kita akan bertemu kembali pada materi yang lainnya di sistem operasi. Itu saja dari saya. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Teruslah belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan Anda lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?